keuangan kita dan juga bagaimana penggunaan dari metode pembayaran non tunai khususnya Kris GoPay. Selamat pagi semuanya, selamat datang di sesi pertama yang akan membahas mengenai pengenalan literasi keuangan digital. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Bapak Ibu, saya sangat menghormati kehadiran Bapak Ibu di sini. Dulu saya memang pegawai BUMN dan sekarang saya menjadi dosen. Saya sangat terkesan atau sangat hormat ya kepada para pejuang ekonomi industri Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bapak Ibu, bahasa yang dikenal masyarakat adalah bagaimana kita mengetahui seluk-beluk secara awam, mengerti bahwa bayar dengan cara online itu pertama kali benar. Ada orang atau ada sistemnya, hal itu baik. Menyampaikan bahwa kadang-kadang untuk bisnis-bisnis tertentu perputaran usahanya itu atau perputaran cash flow-nya harus ada saat itu juga gitu loh. Anggaplah bisa berjualan pagi sampai siang atau sampai sore, ya diharapkan malam harinya owner tersebut udah menghitung nih pendapatannya berapa dan mungkin di pagi hari belanja lah istilahnya seperti itu. Jadi memang rejection yang paling banyak kita temukan juga terkait pencairan ini yang memakan waktu gitu ya. Dan yang ketiga, banyak juga pelaku usaha yang tidak menerima transaksinya itu sesuai dengan nominal barang gitu ya. Anggaplah misal di hari itu total transaksi yang menggunakan Kris ada 1 juta, cuman setelah dihitung gitu ya, based on transactionnya ternyata ada 950.000, berarti kan ada gap tuh sekitar 50.000. Nah beberapa merchant atau pelaku usaha juga enggan menggunakan Kris ini karena hal tersebut juga seperti itu. Next. Nah di sini GoPay hadir untuk menjawab kegelisahan atau rejection yang memang banyak ditemukan di lapangan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mendaftar Kris GoPay ini cukup hanya dalam kurun waktu 30 menit Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di slide sebelumnya diinfokan bahwa kebanyakan pelaku usaha ini worry lah gitu ya, aduh daftarnya pasti lama nih, memakan waktu gitu sekitar 2-3 hari. Nah untuk Kris GoPay ini Bapak Ibu daftar anggaplah jam 11 gitu ya, jam 11.30 itu QRIS-nya, barcode-nya pasti udah rilis, pasti udah keluar sesuai dengan nama yang didaftarkan gitu. Kemudian yang kedua, di GoPay ini pencairannya bisa dilakukan kapan saja, bahkan someday di hari itu pun bisa. Anggap berjualan toko retail lah gitu ya, fashion, jam 9 pagi udah buka, terus jam 10 pagi ada transaksi sebesar 500.000. Nah ketika Bapak Ibu misal membutuhkan dana, butuh nih buat siang hari ini gitu ya, karena ada hal urgent lah seumpama di jam 1, di jam 2 siang itu bisa langsung dicairkan pada saat itu juga. Jadi kita ada fitur namanya someday, dan ini memang maksimal bisa dilakukan 5 kali dalam 1 hari gitu loh pencairan. Cuman kalau ditanya normalnya atau idealnya itu memang di kita H+1 itu pasti otomatis langsung cair ke rekening yang didaftarkan gitu ya, dan akan masuknya pun itu sekitar jam 4 pagi. Dan itu nggak harus di setel menu, atau istilahnya ada fitur yang harus diklik-klik lah gitu ya, itu otomatis akan langsung cair seperti itu. Dan yang ketiga, sebetulnya ini juga terobosan yang kita lakukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat bentuk fisik dari Kris ini kan berupa akrilik gitu ya, yang nempel di meja, terus juga barcode-nya pakai kaca gitu ya. Nah GoPay sendiri sebetulnya menciptakan produk baru namanya GoPay Speaker gitu ya. Mungkin Mas Fikri boleh diperlihatkan. Ini juga merupakan salah satu terobosan yang kita lakukan, bahwa GoPay ini menciptakan produk baru yaitu GoPay Speaker. Kurang lebih secara tampilan fisik dia itu seperti soundbox Bapak Ibu. Ini mungkin akan Mas Fikri bawa ke depan di bawahnya. Oke, thank you. Nah kurang lebih tampilannya itu seperti ini Bapak Ibu, dan dia mengeluarkan suara gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang sering temui ya udah aja berbentuk hanya akrilik fisik gitu ya. Nah sementara di GoPay sendiri kita menciptakan terobosan terbaru nih, dan ini bisa dibilang memang pionir atau pertama di Indonesia seperti itu. Pada dasarnya sebetulnya secara fitur kurang lebih sama seperti Kris pada umumnya, cuman yang membedakan adalah GoPay Speaker ini dia bisa mengeluarkan suara dan menyebutkan nominal sesuai yang di-scan oleh konsumen gitu ya. Nanti juga mungkin kita bisa demokan untuk alatnya. Dia ada tampilan display-nya juga teman-teman. Nah tampilan display ini dia ada nominal, ada jam, ada jaringan juga gitu ya. Nah ketika alat ini mau digunakan harus menunggu sampai ada suara tadi siap digunakan, dan juga lampu indikatornya itu harus berwarna biru. Jadi kalau teman-teman lihat sempat warnanya hijau ya gitu.
Volume maksimum. Ini volumenya maksimum bisa sampai 5 gitu ya. Kita mau coba tes transaksi ya. 12. Diterima GoPay. Nah, tadi Mas Fikri nyobain transaksinya 12 rupiah gitu ya. Dan ini muncul di sini 12 gitu. Dan tadi juga ada suara dia menyebutkan 12 gitu ya. Mungkin boleh saya lagi. Diterima GoPay. Nah, begitupun kalau transaksinya 10.000, 50.000, 100.000, dia akan menyebutkannya sesuai dengan nominal tersebut gitu. Untuk kita itu apakah diambil lagi atau enggak? Terus sama kayak dulu mah aplikasi kasir itu kan ada yang nggak diambil. Oke. Jadi yang hilangnya itu potongannya 0,3 kayak 0,3 terus kayak 0,3 itu daripada Baik, terima kasih sudah memberikan manfaat, sudah memberikan penjelasan. Ini bagaimana saja. Terima kasih.